Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Gibran Rakabuming hari ini, hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 mengunggah foto di akun Instagramnya ketika dia bertamu ke rumah mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Kendati judulnya dia bersilaturahmi mengantar undangan untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tapi sulit untuk tidak memberikan tafsir bahwa kunjungannya ini bersifat politis mengingat latar belakang peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Tri Sutrisno adalah sesepuh TNI yang bersama dengan ratusan purnawirawan, di antaranya itu sejumlah kepala staf dan juga mantan wakil panglima TNI yang beberapa waktu yang lalu mengirim surat ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD agar Gibran Rakabuming itu dimakzulkan. Sampai sekarang surat itu walaupun diakui oleh pimpinan DPR sudah diterima, tapi tidak dibacakan seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu ya bahwa suratnya sudah diterima, mungkin pekan ini atau pekan depan itu akan dibacakan, tapi sampai sekarang nggak pernah dibacakan. Nah, Gibran dalam unggahannya di akun Instagramnya itu dia menulis seperti ini. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno untuk bersilaturahmi dan mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Bapak Tri Sutrisno, Ibu Tri Sutrisno, dan Putri pertama Wapres ke-6, Ibu Nora Tiana Tri Sutrisno, saya belajar banyak dari pengalaman kepemimpinan Bapak Tri, utamanya terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Pak Tri juga menyampaikan rencana beliau untuk hadir di acara veteran, sebuah bentuk komitmen dan penghormatan kepada para pejuang. Mohon doa agar kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini demi Indonesia yang lebih maju. Kemudian ada foto yang diunggah di situ ketika keduanya bersalaman dan kemudian terlihat Ibu Tri Sutrisno itu menyaksikannya gitu ya. Unggahan Gibran ini langsung diserbu oleh para pendukungnya, termasuk ini salah satunya ini yang sering banget pasangan selebriti yang sering mengendorse Gibran Rakabuming, karena mereka ini memang kelihatannya sohib ya, ini pasangan Raffi Ahmad dan Nagita ini ya, Raffi Nagita 1717 gitu ya. Dia tidak memberi komentar apa-apa, hanya memberi emoticon love berwarna merah, kemudian bersama dengan bendera merah putih. Saya perhatikan memang setiap kali ada unggahan Gibran ini, Raffi dan Nagita ini selalu memberikan ya sekedar memberikan love atau jempol atau apa tanda-tanda seperti itulah. Ini kelihatannya jadi semacam apa ya? Ini semacam endorsement kepada Gibran, karena bagaimanapun juga Raffi dan Nagita ini punya follower yang sangat gede ya, puluhan juta ini. Tapi komentar-komentar yang lain itu kelihatannya isinya banyak kan berisi sanjungan dan pujian, tapi kemudian ada juga yang langsung ada masuk ke persoalannya, ya ini hubungan antara Tri Sutrisno dengan Gibran. Anastasia misalnya memberi komen seperti ini, luar biasa Mas Wapres. Kemudian Emeka dia memberikan komentar, benar-benar didikan Pak Jokowi luar biasa. Nah, yang ini mulai masuk ke materi sesungguhnya ini ya, Soulword underscore ini. Komentarnya begini, saya salut sama Mas Gibran, padahal dia adalah otak di balik orang yang mau memakzulkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Sifatnya tidak pendendam, Bapak memang turun semua sama Mas Gibran. Ada juga Rizky underscore 4226, luar biasa Mas Wapres, Gibran sudah difitnah, dizolimi, tetap mengampuni seperti Yesus. Ah, ini udah mulai nyerempet ini kalau bapaknya. Kalau Pak Jokowi kan pada waktu itu disebut seperti salah satu khalifah yakni Umar bin Khattab. Ini sekarang dia mulai samakan dengan Yesus ya, pengampun gitu. Kemudian ada Prabu Pramatya. Dia menyatakan begini, kesatria sejati ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi ini kelihatannya menunjukkan bahwa kalau Pak Tri keroyokan gitu dengan para purnawirawan jenderal dan juga puluhan perwira menengah, ini Gibran datang sendiri ke rumahnya Pak Tri. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Saya melawaknya siang tadi ya, itu setidaknya sudah ada 1.500-an lebih komen, dan kebanyakan memang puja-puji kepada Gibran. Ada sih satu dua yang nyelonong masih tetap mengecam Gibran, misalnya menanyakan soal, biasanya ini kalau yang paling banyak unggahan Gibran tuh ditanya soal lapangan kerja 19 juta yang dijanjikan Gibran. Tapi yang sekali ini sepi ya, nggak terlalu banyak komen-komen semacam itu. Kelihatannya mungkin para hatersnya Gibran udah malas kali ya nah ini itu, karena di situ juga ada yang ini pasti langsung panas nih kadrun yang berkomentar seperti itu, yang melihat pertemuan ini tadi ya. Jelas ini pertemuan ini memang menarik karena latar belakang peristiwanya, dan kalau kemudian Gibran Rakabuming mengunggahnya secara khusus di
akun media sosialnya pasti tuh ini pasti apa targetnya jelas ini adalah komunikasi secara politik. Ini mengingatkan kepada foto yang diunggah sebelumnya ya pada hari Sabtu yang lalu ketika dia mengunggah foto dua makan siang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Harus diingat bahwa soal pemakzulan itu yang ini domainnya meskipun nanti yang memutuskan oleh MPR tapi ini usulannya datangnya dari DPR gitu dan dengan mengunggah foto berdua dengan Sufmi Dasko Ahmad kan juga memberikan pesan aman situasinya karena saya sendiri bisa santai makan siang dengan Dasko gitu. Jadi tidak mungkin terjadi pemakzulan. Kira-kira tafsirnya seperti itu. Jadi apalagi kalau kemudian ini dikaitkan dengan foto yang sekarang dengan kunjungan dia ke Pak Tri, ini kan seperti kalau kita nyebutnya seperti puzzle gitu, ini udah jadi mosaik. Gitu. Targetnya Gibran jelas pesan tentang pemakzulan yang dia ingin sampaikan dengan bertemu dengan Pak Tri ini. Pak Tri ini kan bersama berapa waktu itu ya, ada 300 lebih purnawirawan, beberapa diantaranya seperti saya sebut tadi yang tanda tangan itu kan Pak Tri yang mengetahui, menyetujui soal itu. Kemudian yang tanda tangan adalah mantan Wakil Panglima TNI Farul Rozi, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Pramet Subianto, dan kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan yang tanda tangan, dan kemudian banyak sekali jenderal-jenderal yang dan juga para perwira menengah yang ikut tanda tangan pada waktu itu. Ini kan sebenarnya merupakan bagian dari surat pernyataan para purnawirawan ini yang sebelumnya menyampaikan 8 tuntutan gitu, dan yang soal pemakzulan Gibran ini adalah poin ke-8. Nah, dalam surat yang dikirim oleh para purnawirawan ke parlemen, saya sebutnya seperti itu karena dikirimnya ke MPR, DPR, dan DPD, itu hanya poin ke-8, yakni soal pemakzulan Gibran yang di soal yang mereka minta agar Gibran itu segera dimakzulkan. Nah, ini saya kemudian tergelitik untuk menyoroti kalimat terakhir alinea terakhir yang ditulis oleh Gibran. Kan di situ dia menulisnya begini, mohon doa agar kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini demi Indonesia lebih maju. Meskipun dia menyatakan kita, tapi kalau dalam konteks dia menyebut amanah perjuangan ini, mungkin yang dia maksud adalah dia diberi amanah menjadi wakil presiden. Kata dia, ini yang harus terus dijaga gitu. Nah, dalam soal ini saya kira ini beda pendapat antara para purnawirawan dengan Gibran dan juga Pak civil society. Mereka tidak melihat itu sebagai amanah karena proses dari Gibran menjadi wakil presiden itu betul-betul kan ini banyak sekali jadi persoalan dan banyak dikecam, terutama karena dianggap Gibran ini adalah anak haram konstitusi karena dengan mengutak-atik konstitusi melalui pamannya yakni Anwar Usman yang menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian syarat untuk maju menjadi wakil presiden dan presiden itu kan diubah jadi sebelumnya berusia 40 tahun dan kemudian ditambah lagi dengan atau seorang kepala daerah yang terpilih melalui pemilu kada. Seorang kepala daerah atau pernah menjabat kepala daerah yang terpilih melalui pemilu kada. Nah, itulah kemudian membuat Gibran yang usianya pada waktu itu belum berusia 40 tahun bisa memenuhi syarat dan maju menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Belum lagi berbagai proses selama Pilpres termasuk pengerahan aparat penegak hukum terutama kepolisian dan juga aparatur sipil negara di tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu yang banyak sekali disoroti yang kemudian muncul juga kritik misalnya ada yang sampai membuat film ya ada yang disebut filmnya Dirty Food pada waktu yang sangat geger. Jadi banyak sekali catatan-catatan yang tentang majunya Gibran. Orang tidak banyak mempersoalkan Pak Prabowo nya, tapi yang justru dipersoalkan adalah Gibran Rakabumingnya. Jadi kalau sekarang dia mengklaim itu diberi amanah, orang akan beri amanah dari siapa? Amanah yang kemudian direkayasa oleh bapaknya, kan itu yang jadi persoalan. Nah, soal amanah itulah yang digugat oleh para purnawirawan dan banyak kalangan. Amanah dalam tanda petik ya, oleh kalangan civil society. Proses majunya Gibran ini saya kira sampai kapanpun ini akan jadi catatan buat mereka. Kalau toh katakanlah misalnya targetnya Gibran itu memecah soliditas di antara para purnawirawan dengan dia melakukan kunjungan atau sowan kepada Pak Tri, saya kira nggak akan seperti itu ya, karena orang-orang para purnawirawan ini kan bukan anak-anak kemarin sore gitu, dan mereka sendiri tidak ada vested interest sama sekali dalam soal ini. Jadi tampaknya kalau targetnya itu mungkin tidak akan tercapai, tapi kalau targetnya menunjukkan bahwa Gibran ini orang yang hatinya lapang gitu, walaupun dia sudah dalam bahasa mereka dizolimi, tapi dia tetap mendatangi Pak Tri.
Saya kira mungkin itu mungkin tercapai, tapi itu lagi-lagi hanya di kalangan para pendukungnya Gibran sendiri. Karena sekarang kita ini kan hidup dalam echo chamber. Jadi orang lebih hanya berkutat di lingkungan masing-masing dan lebih mempercaya apa yang mereka ingin dengar gitu. Kalau targetnya untuk mengkomunikasikan itu, saya kira mungkin ini ya saya tidak menyebutnya sia-sia, tapi mungkin tidak akan terlalu maksimal gitu ya. Kita lihat komentar-komentar tidak di kontennya, tapi di X komentar-komentarnya masih tetap negatif ya. Tapi kalau kita lihat rangkaian sepekan ini ya, rangkaian kegiatan Gibran sepekan ini dimulai setidaknya hari Sabtu ketika dia makan siang dengan Sumi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, kemudian dia hadir di acara gelar pasukan yang kemudian diributkan karena dia dianggap mengabaikan Agus Harimurti dan sejumlah menteri. Ini kelihatannya Gibran memang sedang fokus untuk menggarap isu pemakzulan, karena bagaimanapun juga pemakzulan ini berkembang menjadi sangat mengkhawatirkan, karena ini bersamaan dengan isu ijazahnya Pak Jokowi yang ternyata kendati Polda Metro Jaya sudah menetapkan 12 orang menjadi tersangka, dan kemudian juga Bareskrim yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, dan kemudian dikuatkan oleh Biro Wasidik dengan gelar perkara khusus atau gelar perkara ulang yang menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Publik juga tetap tidak percaya. Jadi ini betul-betul sangat menekan, sementara proses pemakzulan seperti yang saya sampaikan, saya mendengar dari beberapa teman di DPR bahwa proses pemakzulan itu diam-diam itu sebenarnya pembahasan terus berjalan, dan mayoritas anggota DPR itu setuju untuk melakukan pemakzulan. Saya kira pasti Gibran dan juga Pak Jokowi punya informasi yang sama, makanya dia fokus untuk menggarap soal ini. Hanya saja kemarin itu kan sempat terganggu dengan sikap Gibran yang dia ketika hadir di dalam acara gelar pasukan di Batu Jajar, itu kan dia kedapatan mengabaikan beberapa menteri, khususnya yang jadi fokus perhatian adalah soal Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat yang juga jadi Menko Infrastruktur. Pada waktu itu kan Gibran hanya melewati begitu saja dan tidak bersalaman dengan beberapa orang, di antaranya selain AHY ada juga Zulkifli Hasan, ada Menko Muhaimin Iskandar, dan juga ada Pratikno, dan juga ada Bahlil. Nah, ini hari Senin kemarin dia ternyata mengunggah secara khusus video-video kegiatan dia di Batu Jajar, dan itu ditunjukkan di situ ketika dia bersalaman dengan para petinggi, para menteri dan petinggi negara lainnya, dan salah satunya momen dia masih bersama dengan Agus Harimurti. Jadi ini semacam pesan bahwa nggak benar ribut-ribut kemarin di media sosial bahwa dia mengabaikan Agus Harimurti, karena hubungan keduanya tetap baik. Tapi kita kan sendiri tahu bahwa kasus berkaitan hubungan dengan Agus Harimurti ini pun merupakan imbas dari ijazah palsu dan pemakzulan, karena Pak Jokowi menganggap bahwa ini ada agenda besar yang ingin mendowngrade dia, dan dia menyebut itu ada backingnya orang besar. Dan belakangan ini karena pernyataan-pernyataan dari Ternak Mulyono yang mengarah kepada SBY dan Partai Demokrat, itu kemudian menimbulkan ketegangan antara Partai Demokrat dengan Jokowi. Dan bahkan waktu itu Partai Demokrat berencana membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara Agus Harimurti menganggap bahwa itu merupakan fitnah besar. Ketika kemudian terjadi momen dia tidak menyalami, dia ini maksud saya Gibran tidak menyalami Agus Harimurti, kan ini jadi semacam pembenaran. Soal ini kelihatannya yang coba diperbaiki oleh Gibran dengan mengunggah video-video kegiatan dia ketika dia melakukan aktivitas dan hadir di Batu Jajar. Tentu saja kalau sekarang Gibran secara khusus datang ke rumah Pak Tri, kita tunggu. Ini kan rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Yang harusnya dia juga kalau memang dia mengundang, yang dia datangi juga tidak hanya Pak mantan Wapres Tri Sutesno, tapi kan masih ada mantan Wapres lainnya, orang seperti Yusuf Kala, kemudian Pak Budiono. Apakah juga akan didatangi oleh Gibran untuk menyampaikan undangan agar hadir pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Memang para mantan Wapres, bahkan juga mantan presiden itu biasanya pasti diundang secara kenegaraan ya. Dan yang mengundang ini sebenarnya bukan wakil presiden, tapi yang mengundang adalah presiden, karena acara kenegaraan ini kan dilakukan di istana kepresidenan. Jadi sesungguhnya tuan rumahnya dan yang mengundang itu adalah presiden. Dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto. Kalau sekarang Gibran yang membawa undangan itu apakah berarti dia secara resmi minta kepada Pak
Prabowo agar untuk wakil-wakil presiden dia yang yang menyampaikan undangannya gitu ya. Karena kalau kita lihat yang mengundang Gibran kan berarti acaranya itu acara yang dilakukan di Istana Wakil Presiden. Kita tahu kan presiden punya domain di Istana Presiden, sementara Wakil Presiden punya istana sendiri di Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan. Kalau Istana Presiden di Jalan Merdeka Utara. Jadi memang agak aneh juga ini ketika kemudian Gibran tiba-tiba ngambil inisiatif dia membawa undangan dan yang didatangi lebih dulu itu adalah Pak Tri Sutrisno. Ini bisa kita lihat sebagai manuver Gibran untuk menepis hubungannya yang menegang karena isu pemakzulan yang dilakukan oleh Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan tadi. Saya Hizbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.